belajar musik. Assalamualaikum. Yang mana semuanya? Ini berarti anu ya, tadi kakek ya? Iya. Itu yang dengan awal pindah. Oh, yang dari sana hijrah sini ya. Yang pertama ini ya. Berarti keempat ya, berapa sih? Oh, 9. Kalau ini kita start, nanti baru tahlilan dari sana. Itu apa, Bib? Yang paling depan siap? Jelaskan satu persatu. Hamba-hamba Allah, kami sekarang dari sama teman-teman sudah berada di komplek pemakaman para sultan Kota Waringin ya. Yeah. Yang hijrah dari Kota Waringin lama ke Kota Waringin baru. Kita akan urutkan saja sebelum kita nanti untuk tahlilan membaca doa, mengirim doa dan mengharap barokah dengan kemuliaan mereka semua. Ini karena ada salah seorang cucunya, biar nanti kita bisa bincang-bincang sekilas dari mana urutannya. Baik. Beliau Pangeran Ratu Imanuddin, Sultan ke-9. Sultan ke-9 mempunyai putra. Beliau Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah. Berarti Sultan 10 ya? Sultan ke-10. Setelah Sultan ke-10, beliau ada Pangeran Ratu Anum Kusumayuda di Kubah Besar di sana. Satu lagi. Ada dari Pangeran Ratu Anum Kusumayuda, kemudian Sultan ke-12-nya ada di Kota Waringin Lama. Oh, jauh. Iya. Masya Allah. Jadi yang di sini cuma berapa? Di sini 9, Sultan 9, Sultan 10, 10 ke-11, 11, ke-13. ini 13 siapa? Nggih. Pangeran Ratu Sukma Alam Syah. Pangeran Ratu Sukma Alam Syah. Beliau. Ke-12-nya di Kota Waringin Lama. 13. Berarti yang sekarang 14. 14-nya ada di Solo, Ki Ageng Henis. Oke, Ki Ageng Henis ya. Ininya ama pangeran. Orang tuanya beliau. Kumpul sama Ki Ageng Henis ya di situ. Nggih, di ini tapi kalau beliau kan khususon tinggal di Lawean. Nah, beliau istrinya Antung Dinar dari Banjarmasin, putranya dari Rejen Martapura. Kita sebelum pindah ke tempat sana, supaya tidak bolak-balik, kita tahlilan dulu ya. Baik, monggo. Kalau mau runutnya saya berikan. Sini ya. Nggih. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illallah la ilaha 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 illallah wa المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين كان ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
sekilas kita ingin mendengar riwayat dari Sultan ke-11 ya. Ke-9. 9 ya. Ke-9, nggih. 9. Berarti beliau yang pertama ada di Kota Waringin. Kota Waringin Barat ini ya. Nggih. Mohon penjelasan singkat tentang sejarah beliau. Nggih. Ini kita mendengarkan langsung dari putra turunan beliau. Silakan. Mohon dikenalkan dulu namanya sekaligus nanti biar Nggih. sampaikan. Saya Gusti Ahmad Suryansah bin Pangeran Arsyadinsah, Menteri Dalam Kesultanan Kota Waringin. Kakak beliau Pangeran Arsyadinsah adalah Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah Sultan ke-15. Beliau Pangeran Ratu Imanuddin, putra dari Pangeran Ratu Kusumayuda yang ada di Kota Waringin Lama, Sultan ke-8. Seiring berjalannya waktu, tahun 1803, beliau melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena di Banjar sudah mulai terjadi peperangan dari Hindia Belanda atau VOC. Maka beliau mengambil inisiatif untuk memindahkan tempat karena masih termasuk vasalnya. Dengan adanya beliau memindahkan, maka terlepas daripada vasal tersebut, beliau memindahkan tempat, sudah meinikan sebagai mungkin binnya, mencari tempat yang mana yang layak diinikan. Alhamdulillah menempati di sini. Kesultanan di Pangkalan Bun, Sukabumi, Kota Waringin baru beliau menyatakan. Dari hal tersebut, alhamdulillah meneruskan beliau putranya Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah. Kemudian dari beliau mempunyai putra lagi Pangeran Ratu Anum Kusumayuda. Ada di luar, inggih. Nah, setelah beliau, kemudian saat itu Pangeran Ratu Sukma Pakunegara ada di Kota Waringin Lama. Nah, karena beliau berputra dalam artian putri-putri, sehingga untuk menjadi penerusnya dilanjutkan oleh beliau Pangeran Ratu Sukma Pakunegara, karena beliau juga putra dari Pangeran Ratu Imanuddin, Sultan ke-9, inggih. Begitu. Nah, kemudian dari beliau berputra Pangeran Ratu Begawan, tapi yang diangkat menjadi sultan cucu beliau, Sultan ke-13, Pangeran Ratu Sukma Alamsyah. Dari beliau mempunyai keturunan yang ada di Solo, makamnya di Kiai Ageng Nis Lawean, nggih. Kemudian berputra 9, salah satunya Ama. Kemudian ada Menteri Luar, Pangeran Ratu Muasyidinsah sebagai kembarannya, dan kakak beliau sultannya Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah, Sultan ke-15. Yang sekarang masih eksis ya? Nggih. Nah, saya boleh tanya, ini kan 9, itu 10 ya? Nggih. Yang di luar 11? Yang di luar 11, betul. Nah, itu kenapa kok bisa dipisahkan di luar, itu ada ceritanya barangkali? Nah, kalau cerita ini bukan ini terpisah ketika pemakaman saja, gitu. yang kebetulan ada di biasanya sebelah kan sana. sudah ngumpul Di beberapa terpisah. Nah, kalau kita bercerita hal itu juga sama. Contohnya Pangeran Sukma Negara, mengapa kok malah jauh di sana? Nah, jauh di sana. Kemudian juga Sultan ke-14-nya di Solo. Nah, ya ini hanya tempat saja. Sultan ke-14 siapa namanya tadi? Pangeran Ratu Sukma Alamsyah. Di dekatnya Ki Ageng Nis. Alamsyah, Lawean. Alamsyah Lawean, Sultan Alamsyah. Putra beliau lah yang sekarang eksis di sini. Sekarang betul 15, tapi tinggalnya di Baluarti. Wiringan, nggih, Yai. Baik, terima kasih. Ini kita ingin mendengar langsung cerita tentang raja-raja Islam Nusantara, sehingga kalau nanti ada tulisan-tulisan yang dibikin orang lain itu tidak usah dengerin, karena yang punya nasab langsung, punya hubungan langsung beliau ini. Kalau sampai kita terbawa oleh hoax yang tidak bertanggung jawab, inilah kerajaan Kota Waringin. Nah, inilah para sultannya, dan ini pesaliannya ada di sini, kuburnya ada di sini, makamnya ada di sini, dan putra wayahnya juga masih ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini akan terus dituliskan. Amin. Yang menulis, yang paling berhak nulis itu harus turunannya. Dia buat kabarnya. Tadi yang Sultan ke-10, ayat 11 di luar, di luar, di sana kubah yang satu lagi.
Ini 9, 10, 11, 12. 12 di Oh iya, di Kota Waringin Timur. ya. Ini ke-13. 13. Nah, ini berhubung dengan apa? Mungkin kunci sama apa? Karena kita tadi mengkondisikan untuk Yang di sini wilayah ya. sini. Nggak apa-apa, Kemudian yang ke penting Mangkubumi. tahu luarnya aja. Luarnya saja. Oke, Oke. monggo. Tahu luarnya saja. Biar saya ngambil. Nah, kalau yang di luar ini nih, Bib, ini keluarga semua. terah semua. Ini terah semua. Masya Allah, Jadi Masya kita Allah. di sini masalah makam ini. Tadi kan abang tanya kenapa ada makam ini. Ini satu daerah. Oh ya, Wilayah. berarti nggak ada ini juga sama aja ya. Jadi ini ada satu tempat. Saya ingin tahu ya latar belakang kenapa kok banyak diwarnain kuning gitu. Ini memang adat Banjar. Satu kemuliaan warna kebaikan. Emas ya. Ini yang ke Itu di sana ya. ini Ini keluarga kerabat ya. ini. Tapi bukan Nah, sultan ya. sudah Kalau saya sultan di mana? langsung 11 tadi. betul. Langsung. 12 ya? Tapi kena 12 kuncinya di Hah? Biar kita dari Kasih lihat Dari ya, luar jangan aja. saja lihat. habaib. Nanti saya kirimkan juga Oh ini ya. kaitan habaib dengan kesultanan. Masya Allah, Masya Allah. Beliau cucu dari Pangeran Bendahara, salah satunya juga. Putra, Oh, maaf. dulu ya, Oke. nanti sambil balik biar lurus dulu. Lurus dulu. Oke. Ke pinggir. Yuk. Ini yang tahu jalannya ini. Nah, lewat sini aja biar nggak. Enggak ngejar kuburan ya. Nah, lewat sini jalan sini biar Ini. biar tidak memotong. Ini lain waktu awal paris ini. Oke. Betul. Oh, ini kerabat semua ya. Ya, saudaranya Sultan. Pangeran Bencana, Pangeran Muhammad itu saudaranya Sultan. Dan 12. Iya ya, adik kakak ya. Ya, Biasanya yang naik itu yang bungsu apa yang pertama di sini? itu yang pertama. Pertama ya. Karena makam Supriyadi itu di mana? Karena jauh. Dia pejuang tuh kan? Ini juga salah satu juriat juga. Masya Allah. Kayai, Iya. jadi dari Pangeran Ratu Ahmad Hirmansyah ke-10. 10 ya. Oke. Yang dalam tadi kan? Yang dalam. Yang dua. Ini yang ke-11 ya? 11. Dari kecil hidupnya udah ngeramat kami bilang. Separuh lidahnya hitam. Oh gitu ya? Iya. Separuh lidahnya hitam, kemudian? Dari beliau yang dinobatkan, bukan kakaknya. Oh. Karena ada keistimewaan ya, kekhususan karena lidahnya hitam. Nah, beliau yang dinobatkan sebagai sultan walaupun masih ada kakaknya ya. Jadi kakaknya itu ada kekurangan. Masya Allah. Coba mudah-mudahan aja kalau memang nggak dibawa. Oke. Tapi mudah. Telepon nggak diangkat deh. Nah, ya berarti kunci. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu tempatnya. Oke. Ada hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yuk, kita ke sana Oke, lanjut. baik. Ya, ada makam habaib di situ. Habaib, nggih. Oh, mau ke bumi. Tangguh, Bu. Saudaranya Langsung mau bumi aja. nggak ke tempat Kalau itu tadi siapa? Yang pejuang kita itu? Supriyadi? tadi sebelah. Mas Supriyadi masih kerabat sini? Juga beliau minta makamkan di Oh, Masya Allah. jadi alhamdulillah diizinkan. Masya Allah. Dalam dunia keagamaan, seringkali ada orang yang minta dikuburkan di dekat Nggih. kuburan orang-orang mulia. Jadi
Seperti misalnya Mbah Munawir Kerapiak, kan di sana ada Patok Nagoro, Mbah Kiai Syihabuddin Dongkelan. Mbah Munawir yang Imamul Hufad Indonesia itu sempat wasiat, nanti kalau mati aku jauh dikubur di dekatnya Mbah Syihabuddin, istilahnya ngalap mukti, derek mukti, ngalap barokah. Barangkali apa yang dilakukan oleh Suryadi itu adalah itu. Supriyadi itu seorang pejuang, kenapa minta dikuburkan di sini? Karena beliau tahu ini tempat orang-orang yang punya barokah, dan pasti yang berziarah banyak, yang berdoa banyak, beliau akan kebagian barokahnya. Saya kira itu. Ini Pak Supriyadi ini ya. Kalau tidak salah Kapten Supriyadi itu anu ya, pahlawan peta ya. Peta, Blitar. Blitar tuh? Peta, Blitar. Allah. Dulu kan Di Codanso Supriyadi. Oke, coba mungkin teman-teman YouTuber ingin apa namanya, SQTV ingin mendengar cerita beliau tentang Kapten Supriyadi. Beliau kan bukan orang sini. Nah, kenapa terus ada di sini, monggo? Nah, Ayo, kita siapa? kurang tahu persis soalnya apa. Ini memang sengaja tidak diinikan, khawatir ketika itu ada peperangan mungkin menghabisi siapa-siapa. Jadi beliau intinya Diamankan ya? Nah, makanya sengaja Kita ingin Jadi ada dua rahasia ya. Yang pertama, Rahasia. biasanya orang-orang tahu kalau minta dikuburkan di satu tempat itu karena sesuatu yang ingin ambil, barokahnya, barokah lingkungannya. Yang kedua juga bisa jadi seperti Pangeran Jayakarta tidak ingin ketahuan oleh Belanda, maka minta dikuburkan di tempat yang tidak diketahui oleh Belanda. Saya kira termasuk itu diantaranya. Baik, mudah-mudahan beliau juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sawab barokah yang ada di sekitar. Allahumma sholli amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Merdeka. Bicara pejuang ya. Merdeka. Kalau yang di sana sholawat ya. Nah, dan sebelah sini Wah, biar agak tinggal dirawat. mau memotong, karena tadi kalau diceritakan off the record itu kan khawatir ada yang loh ini kok di sini ini begini begitu, beliau nggak mau. Betul. Gitu. terjadi persengketaan. Nah, juga. khawatir juga. Ya mungkin juga dari kerabat ada yang tidak setuju kan. Betul. Tapi ya kalau sudah ada sesepuh yang setuju, insya Allah tidak jadi soal. Kontroversi lah. Nah, nanti Ntar kan ada makamnya di sana, kok di sini ada makam. iya nanti Kalau Ini kan kayu ini. itu kayu ya. Kayu. Oh, tapi kuat ya ulin ya. Ulin. Pangeran Citra bin Pangeran Kencana, ini apanya? Sultan keberapa gitu? Mungkin punya adik-adik kakak Sultan anu ya? Rata-rata ini semua saudaraan. Adik-adiknya Sultan ya? Nah ini aneh nih, ini unik nih. Kenapa ini? Kok berbeda kuburnya tulisannya ini? Halo, apa? Ini lain ini. keluarga Masih di bawah sultan, masih bukuan lah. masih Kenapa kok ada kuburan yang berbeda seperti ini? kalau keluarga yang membuat kalau di Dari keluarga ini anaknya. Oh, dari Jember. nah, oh Jember. jadi Kak Bakar. Kak Bakar Karena itu. itu Di dalam apa? Itu apa sepupu Sepupunya. keluarga Kak Bakar namanya. Gitu. Bakar. Ya kok gambarnya lain gitu. Jadi memang kalau yang dulu banyak kan seperti makam-makam yang dulu di Kota Waringin Lama memang dibuatkan seperti ini. Jadi ada beberapa namanya juriat itu mengikuti. Ini dari batu banyak. Satu tipe. Satu tipe.
Soalnya Busu Alim dengan Kak Ahmad nih nggak ada, Bib. Jadinya sebagai yang biasa. Ya, Mas Said. Yai, monggo. Beliau. Ini tahun berapa di? Nah, ini beliau. Nah, ini yang tahu beliau. Monggo nih gantian Bang Said. Ini beliau Abu Bakar, putra daripada Habib Ali bin Abidin. Ini Pangeran Bendahara II. Kelahirannya di? Buyut dari Sultan Imaduddin. Masya Allah. Ini Syed Abu Bakar. Buyut dari Sultan Imamuddin ya. Imaduddin. Imamuddin tadi ya. Masya Allah. Beliau Ganteng. ini di masa itu terkenal sebagai jadab. Masya Allah itu ya. Wafat tahun? 1973. Waktu itu peralihan pemerintahan kerajaan Orde baru ya. kerajaan Ketoringin Paringin. coba pindah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kakak beliau Al Habib Mahmud, putra daripada Pangeran Bendahara II, Habib Ali Zainal Abidin, menjabat sebagai jaksa pertama.